Halo guys, apa kabar? Ada yang baru jadian? Wah, selamat ya. Anyway, kapan nih rencananya mau putus? Oke guys, pada kesempatan kali ini akan membawakan rangkuman sebuah film yang kisahnya sempat mengguncang jagat perfilman dunia. Wah, diangkat dari sebuah novel karya Buya Hamka, seorang penulis legendaris dari Indonesia. Tapi sebelum mulai, mumpung masih ketemu dengan channel ini, tolong ya agak-agak di like dan juga subscribe. Jadikan kami temanmu di kesendirianmu. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja, ini dia kisahnya. Film ini menceritakan perjalanan cinta seorang pemuda bernama Zainuddin, peranakan berdarah Minang dari sang ayah dan Makassar dari sang ibu. Pada tahun 1930, tepatnya di Makassar, Zainuddin berpamit pada orang tua angkatnya hendak merantau ke Minang, tempat asal-usul ayahnya, dengan harapan dapat merubah nasibnya di negeri Minang yang katanya negeri beradat dan kaya raya itu. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di Batipuh, dan dengan menggunakan delman, di malam hari sampailah Zainuddin di salah satu rumah keluarganya yang bernama Mande Jamilah. Namun ternyata di sini sepertinya Mande Jamilah tidak terlalu senang akan kedatangan Zainuddin. Karena Mande Jamilah tahu kedatangan Zainuddin ke sini pasti bukan waktu yang sebentar dan akan menjadi beban. Zainuddin yang dalam hatinya menyadari hal itu akhirnya menyodorkan sedikit uang pada Mande Jamilah. Dan kontan saja raut wajah serta sikap Mande Jamilah pun berubah menjadi ramah setelah menerima uang tersebut. Keesokan harinya, di pagi hari, Zainuddin ditemani pamannya melihat-lihat suasana asri di tempat tinggal barunya. Tak sengaja Zainuddin melihat seorang gadis cantik yang lewat menaiki delman tersenyum dengan ramahnya. Zainuddin pun terpukau. Pamannya menjelaskan wanita itu adalah Hayati, kecantikan ciptaan alam lambaian Gunung Merapi. Dia juga adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yang sering dipanggil Mak Datua. Di kampung ini, Mak Datua adalah salah satu tokoh adat yang masih memegang teguh hukum adat istiadat. Scene pun berganti. Di malam hari, sepulang dari surau, lepas menuntut ilmu agama yang dicita-citakan Zainuddin, ternyata cuaca mendadak hujan dan membuat Zainuddin harus berteduh di sebuah warung. Ternyata Hayati dan temannya juga sedang berteduh di warung itu. Kemudian Zainuddin pun menawarkan Hayati sebuah payung yang digunakannya tadi untuk digunakan kembali oleh Hayati agar Hayati bisa pulang lebih dahulu. Karena pantang di sana seorang anak gadis harus pulang larut malam. Kemudian dengan tersipu malu, Hayati pun menerima niat baik Zainuddin dan beranjak pulang dengan payung tersebut. Cik Hayati, pulang lagi. Pakai payungku ini. Terima kasih, Ngku. Hayati. Di keesokan harinya, adik Hayati datang mengantarkan payung itu kepada Zainuddin beserta sepucuk surat cinta dari Hayati yang berisi tentang rasa terima kasih serta salam kenal untuk Zainuddin. Bak gayung bersambut, Zainuddin pun membalas surat itu sekaligus mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Hayati. Dan setelah itu cinta mereka pun saling terbalas. Meski begitu mereka masih memegang teguh santun dan norma-norma adat dan saling menghargai satu sama lain hingga terjagalah kesucian cinta mereka. Scene pun berlanjut. Di suatu malam di sebuah surau, Zainuddin hendak berbaur dengan pemuda setempat untuk menambah teman tentunya. Tapi ternyata, Maaf, Zainuddin. Urusan kami jangan satu-satu risiko. Anak orang Minang loh. pemuda di sana menolak kedatangan Zainuddin hanya karena Zainuddin sudah berdarah Makassar dan tidak tulen Minangkabau. Zainuddin pun hanya bisa tertegun dengan kalimat itu, dan dengan terluka Zainuddin mulai beranjak meninggalkan rombongan pemuda itu. Di keesokan paginya, saat Zainuddin baru pulang mengaji,
Tak sengaja ia berjumpa dengan Cik Hayati dan saling mengobrol. Namun di saat itu ternyata ada salah satu paman Hayati yang melihat hal itu, lalu melapor pada Mak Datua dan mengajak pamannya yang lain untuk memusyawarahkan hal itu. Tak lama Mak Datua pun memanggil Hayati dan mengatakan bahwa Mak Datua telah mengusir Zainuddin dari kampung itu. Kemudian menasihati Hayati bahwa Zainuddin bukanlah pemuda yang baik untuknya, karena Zainuddin itu orang yang tidak jelas asal-usulnya, tak murni berdarah asli Minangkabau, ditambah tidak berpunya harta pula. Sungguh kalimat yang menyakitkan. Di pagi harinya, di sebuah persimpangan jalan, Hayati menghampiri Zainuddin untuk melepas kepergiannya. Di sini pula Hayati menjatuhkan sumpah pada dirinya, jika Zainuddin lah yang akan menjadi jodohnya. Jika tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Zainuddin menganggap sungguh berat sumpah Hayati itu. Namun Hayati tetap teguh karena besar rasa cintanya pada Zainuddin. Sambil bercucuran air mata, Zainuddin meminta selendang Hayati untuk dijadikannya sebuah azimat, dan mereka pun berjanji akan berkabar melalui surat setelahnya. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Singkat cerita, sampailah Zainuddin di rumah kerabat ayahnya, Angkuh Labiah, di sebuah daerah yang bernama Padang Panjang. Disinilah Zainuddin akan kembali menuntut ilmu agama. Di sana Zainuddin sangat diterima baik oleh istri Angkuh, dan dia juga mendapatkan seorang sahabat baru bernama Bang Muluk, seorang yang suka bermain judi yang tak lain adalah anak dari Angkuh Labiah sendiri. Kala itu Angkuh Labiah yang sedang membaca koran berkata pada Zainuddin kalau dia pandai menulis cerita yang bagus, tulisannya bisa dimuat di koran yang sedang engkau baca ini, dan bisa mendapatkan uang dari situ pula. Kembali ke Hayati. Di suatu hari ternyata ada seorang pemuda berdarah Minang nan kaya raya yang bernama Ajis, abang dari salah satu sahabat Hayati, yang ternyata dia naksir dengan Hayati juga dan berniat ingin melamar Hayati. Namun di saat yang bersamaan pula, lamaran pemuda kampung bernama Zainuddin itu yang memiliki cinta begitu tulus terhadap Hayati pun datang ke keluarga Hayati. Hal ini membuat seluruh sanak saudara Hayati berkumpul dan melakukan sebuah perundingan lamaran mana yang akan mereka terima untuk Hayati. Namun meski cinta Zainuddin begitu tulus dan meski Hayati membalas cintanya, di mata keluarga Hayati adat dan harta masih di atas segalanya. Dan akhirnya Azizlah yang diterima oleh keluarga Hayati untuk menjadi menantunya. Di kala itu Hayati hanya bisa menurut karena sadar sedari dulu dia hanya numpang hidup di tempat Mak Datua. Beberapa hari setelah itu pun sepucuk surat datang untuk Zainuddin yang isinya tentang sebuah penolakan lamarannya dari Mak Datua, yang membuat hati Zainuddin terluka dan hati saya sebagai penonton juga kesal. Karena tidak dapat kata sepakat, lamaran Zainuddin kami tolak. Setelah itu Zainuddin pun bertanya pada Bang Muluk mengenai Ajis calon suami Hayati, yang ternyata dia adalah anak manja, anak orang kaya raya yang suka menghamburkan uang keluarganya dengan cara berjudi, minum minuman keras, dan main perempuan. Beberapa waktu berselang, pernikahan Hayati pun dilaksanakan. Di samping itu, Zainuddin juga mendapat sepucuk surat dari Hayati yang isinya sebuah permintaan maaf dan mengatakan bahwa ini adalah keputusan dari Hayati sendiri. Hayati juga berkata bahwa dia orang miskin dan Zainuddin orang melarat pula, maka tak akan sanggup membangun rumah tangga. Sayalah yang telah mengambil putusan. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin, dan engkau pun hidup dalam melarat pula, tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Sungguh menyakitkan hati. Membaca hal itu, hati Zainuddin hancur seperti tersayat-sayat sabitan pedang. Jiwa Zainuddin yang terguncang begitu hebatnya akhirnya tak kuasa dan jatuh sakit.
2 bulan lamanya terbaring di atas tempat tidur. Hampir mati Zainuddin dibuatnya. Keluarga yang tak tega melihat kondisi Zainuddin yang sudah setengah menggila ini pun akhirnya menyurati kepada keluarga Hayati agar kiranya Hayati sudi datang menjenguk Zainuddin yang sedang terluka batinnya ini. Kau itu Hayati, sudah sembuh saya dari sakitku. Saya sudah lama menunggu kedatanganmu. Marilah duduk kekasihku. Setelah itu, Hayati yang masih mencintai Zainuddin pun bersama Aziz suaminya datang untuk menjenguknya. Awalnya Zainuddin merasa senang akan kedatangan Hayati. Namun setelah melihat cincin emas di jari manis Hayati, Zainuddin pun tersadar bahwa Hayati kini sudah kepunyaan orang. Hatinya pun kembali hancur. Sudah kepunyaan orang lah. Sudah hilang dari tangan saya. Haram saya menyentuh tangan. Setelah kejadian itu, Bang Muluk yang begitu prihatin melihat kondisi Zainuddin berusaha memberinya sebuah motivasi hidup. Bang Muluk meyakinkan Zainuddin bahwa dunia itu luas, wanita itu masih banyak. Zainuddin harus bisa menunjukkan pada wanita itu kalau Zainuddin juga bisa sukses dan membuatnya menyesal dan merangkak mengemis cinta untuk kembali kepada Zainuddin. Dan tak lupa, Bang Muluk juga menyarankan Zainuddin untuk menulis kembali. Karena menurut Bang Muluk, tulisan yang ditulis oleh seorang penulis yang sedang sakit hati maka akan memunculkan banyak inspirasi. Mendengar perkataan Bang Muluk, akhirnya Zainuddin pun memutuskan untuk bangkit kembali. Melihat tekad Zainuddin yang ingin memperbaiki diri, Bang Muluk pun jadi terinspirasi dan ingin ikut juga memperbaiki dirinya yang dari seorang preman pasar menjadi orang yang lebih baik lagi. Bang Muluk berkata bahwa dia mau ikut menemani Zainuddin ke Jakarta. Zainuddin yang mendengar tawaran Bang Muluk itu pun menjadi senang dan berjanji bahwa mereka akan sesenang dan sependeritaan bersama. Apa yang dimakan Zainuddin kelak, maka itu juga yang akan Bang Muluk makan. Janjiku apa yang saya makan dan apa yang Bang Muluk. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Singkatnya, sesampai di Jakarta, Zainuddin pun mulai bekerja sebagai penulis kolom cerita di salah satu koran harian ternama di sana. Tak disangka ternyata tulisan Zainuddin yang berasal dari pengalamannya dapat memikat hati banyak pembaca. Saking larisnya, hingga pihak redaksi pun memutuskan bahwa cerita Zainuddin itu akan dikemas dalam bentuk novel. Dan novel pertama Zainuddin itu diberi judul Terusir. Zainuddin tidak mencantumkan namanya di karya tersebut. Dia hanya mencantumkan inisial Z untuk menutupi identitasnya. Sementara di sisi lain, Hayati tengah mencoba mencintai Aziz suaminya dengan segala fasilitas dan kemewahannya. Hari demi hari pun berganti. Zainuddin pun semakin ternama di kalangan jurnalis. Hingga sampai pada suatu masa, seorang jurnalis sekaligus pengusaha senior menawarkan Zainuddin untuk mengurus sebuah percetakan yang sudah tak terurus di Surabaya. Zainuddin pun menerimanya, dan tak lupa dia pun mengajak Bang Muluk untuk ikut pergi ke Surabaya. Sementara Hayati kini mulai resah dan jenuh akan kelakuan Aziz suaminya, yang kini sudah mulai berubah menjadi kasar terhadapnya. Hingga suatu ketika sahabat lama Hayati datang menjenguknya dan memberinya sebuah oleh-oleh berupa buku novel yang berjudul Terusir. Di sini sahabat Hayati mengatakan bahwa kisah di dalam novel ini teramat mirip dengan kisah kehidupan Zainuddin, dan tanpa mereka ketahui bahwa memang yang menulis novel itu adalah Zainuddin. Di sisi lain, kini kehidupan Zainuddin pun semakin sukses. Hidupnya kini penuh kemewahan. Bahkan dia berhasil membeli sebuah rumah yang teramat mewah dan besar pula. Tak sampai di situ, bahkan Zainuddin juga sudah membeli sebuah mobil. Dan bukan hanya kaya, Zainuddin pun menjadi orang yang sangat dermawan. Kembali ke Hayati yang hidupnya semakin menderita akan perilaku suaminya yang sering pulang larut malam. Pada suatu ketika, Aziz diharuskan pindah tugas ke Surabaya. Dan mau tak mau, Hayati pun harus ikut bersamanya. Singkat cerita, sesampainya di Surabaya, di sana mereka mengontrak sebuah rumah. Namun, meski sudah pindah rumah dan tempat tinggal sekalipun, sikap Aziz masih tidak berubah.
Dia masih sering pulang larut malam untuk melampiaskan hobi berjudinya. Dan Hayati pun selalu ditinggal sendirian di rumah dan hanya ditemani sebuah novel berjudul Terusir Gibahan Z. Hingga suatu hari Ajis mendapat sebuah undangan ke perkumpulan anak rantau Minang yang bertema opera Terusir yang saat itu sedang populer di Indonesia. Ketika menghadiri acara itu dan menyaksikan opera Terusir, Hayati tak kuasa menahan tetesan air mata karena opera tersebut benar-benar mirip menampilkan kisah cintanya dahulu saat masih bersama Zainuddin. Setelah opera itu selesai, beberapa saat kemudian, betapa terkejutnya Ajis dan Hayati bahwa ternyata yang memiliki rumah mewah dan pengarang novel tersebut adalah benar Zainuddin. Orang yang dahulu pernah mereka lukai hatinya hingga hampir setengah gila. Keesokan harinya, di kediaman Hayati dan Ajis, tiba-tiba didatangi oleh 3 orang penagih hutang yang ternyata diketahui bahwa Ajis terlilit hutang yang teramat banyak dan sudah seminggu pula Ajis dipecat dari kantornya. Hal ini membuat mereka terpaksa harus memutuskan urat malu untuk sementara menumpang hidup di rumah Engku Zainuddin. Bukan hanya menumpang, bahkan dengan tak tahu malunya, Ajis juga meminjam uang dalam jumlah yang sangat banyak kepada Zainuddin untuk kembali ke meja judi. Hingga di suatu ketika, di saat makan bersama, tiba-tiba Ajis terjatuh dan ternyata Ajis mengidap suatu penyakit yang cukup parah. Melihat kondisi Ajis yang kacau, Zainuddin yang baik hati itu pun menyarankan agar Ajis dan Hayati untuk pulang dahulu ke kampung halaman Minang untuk menenangkan pikiran mereka. Namun Ajis menolak usulan itu dan memohon izin pada Zainuddin untuk menitipkan Hayati sementara waktu. Sementara Ajis ingin mencari kerja baru ke kota lain. Setelah itu Hayati yang ditinggal suaminya itu pun mulai kembali dekat dengan Zainuddin. Meski begitu, Zainuddin tetap menjaga jarak di antara keduanya karena mereka bukanlah seorang muhrim, walau sesungguhnya masih ada getaran cinta yang terpendam di dalam hati mereka berdua. Hayati selalu berusaha bersikap baik kepada Zainuddin, namun Zainuddin yang menyadari Hayati sudah menjadi istri orang selalu berusaha mencoba menghindarinya. Dan Hayati yang sadar hanya menumpang jadi tak enak hati karena kebaikannya selalu ditolak dan berpikir bahwa Zainuddin sudah teramat membencinya. Namun Bang Muluk yang tak tega melihat kesedihan Hayati akhirnya mengajak Hayati ke sebuah ruangan rahasia yang dilarang bagi siapapun masuk kecuali tanpa izin Zainuddin. Di dalam ruangan itu Bang Muluk menunjukkan sebuah foto yang selama ini ditutupi oleh tirai, yang ternyata itu adalah foto Hayati yang menunjukkan bahwa sebenarnya hingga saat ini Zainuddin juga masih cinta pada Hayati. Dan Hayati yang melihat hal itu pun hanya bisa menangis haru bercucuran air mata. Di suatu pagi, Zainuddin datang membawa sebuah surat untuk Hayati, yang ternyata surat itu adalah surat dari suaminya, Ajis, yang menyatakan bahwa dia sudah tak sanggup lagi dengan beban hidupnya, sekaligus meminta maaf pada Zainuddin karena dulu sudah merusak keharmonisan cintanya dengan memaksa merebut Hayati dari sisi Zainuddin. Dan melalui perantaran surat ini pula, Ajis menyerahkan sepenuhnya Hayati kembali kepada Zainuddin. Dan bersamaan surat ini juga ternyata Ajis sudah mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis dan mengerikan. Beberapa minggu kemudian atau bahkan sebulan, Hayati kini sudah menjadi janda, mencoba mengungkapkan pada Zainuddin bahwa sesungguhnya masih ada cinta di hatinya dan berharap Zainuddin mau menerimanya kembali. Namun dengan penuh keegoisan yang tak jujur, Zainuddin yang sudah pernah terluka yang teramat dalam hatinya menolak harapan cinta itu. Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Zainuddin berkata, pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda memakan sisa. Pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda makan sisa.
Lalu Zainuddin menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya untuk kembali pada nenek mamanya yang katanya beradat dan berlembaga itu, sekaligus yang pernah melukai hati Zainuddin, pemuda kampung yang tak jelas asal-usulnya, tak tulen Minangkabau. Keesokan harinya, Hayati diantarkan Bang Muluk pergi ke pelabuhan untuk melepas kepergian Hayati di sana. Sebuah kapal besar bernama Van der Wijk berlabuh gagah di sana. Sebelum pergi, Hayati menitipkan sepucuk surat untuk Zainuddin kepada Bang Muluk. Sesampainya di rumah, Bang Muluk menyerahkan surat itu pada Zainuddin, dan Bang Muluk pun berusaha membuka mata Zainuddin bahwa sesungguhnya ini adalah kesempatan besar Zainuddin untuk mendapatkan kembali cintanya yang dulu pernah hilang. Karena Bang Muluk sadar bahwa cinta Hayati itu pun adalah cinta yang tulus, yang selama ini mereka salah sangkakan. Zainuddin yang tersadar akan hal itu pun akhirnya menyesal dan berusaha menyusul Hayati. Namun disayangkan, ternyata kapal Van der Wijk yang ditumpangi oleh Hayati sudah berangkat. Namun Zainuddin tidak menyerah. Zainuddin pun bergegas menyusul Hayati melalui jalur darat dengan kereta api menuju Jakarta. Namun di keesokan harinya saat Zainuddin hendak berangkat, ternyata sudah tersiar kabar bahwa kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam dan para korban diungsikan di daerah Lamongan. Zainuddin dan Bang Muluk pun segera pergi ke sebuah rumah sakit di daerah Lamongan. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan Hayati yang kondisinya hampir sakratul maut, yang masih terus menggenggam foto Zainuddin. Zainuddin pun tak kuasa menahan tangis kesedihannya melihat Hayati. Zainuddin mengungkapkan semua perasaan cintanya pada Hayati, dan Hayati pun mengungkapkan betapa besar cinta itu, cinta yang dimiliki Hayati untuk seorang Zainuddin. Namun sepertinya takdir kembali berkata lain. Di penghujung hayatnya, Hayati meminta Zainuddin untuk mengucapkan 2 kalimat suci, yaitu kalimat syahadat untuk melepas kepergiannya. Karena saat itu Hayati merasa bahwa dia sudah waktunya berpulang kepada Sang Maha Esa. Seiring selesainya Zainuddin mengucapkan kalimat itu, Hayati, sang kekasih hati tercinta pun turut menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kejadian itu, Zainuddin yang mulai bangkit kembali kini mulai menyelesaikan karangan barunya yang diberi judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tak hanya itu, Zainuddin juga kini sudah mendirikan sebuah panti asuhan yang diberi nama Panti Asuhan Hayati, dan film pun selesai. Bagaimana teman-teman? Kali ini saya nggak bisa banyak berkata apa-apa, karena menurut saya ini adalah film romance yang terbaik yang pernah saya tonton. Bahkan saya berani berkata film ini lebih bagus dari banyak film Korea sekalipun. Kalian wajib nonton film ini secara fullnya. Kalian yang pernah merasa dikucilkan atau disepelekan sama lingkungan kalian, atau kalian yang pernah tidak dimanusiakan oleh lingkungan kalian, 99% pasti akan bercucuran air mata saat melihatnya dan mendalami maknanya. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa klik like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan alur cerita film terbaik dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.